My name is Chicka Slim Shady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisa Alfinaskia, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Ilmu Pemerintahan. Nah, berikut ini video dalam melengkapi tugas kuliah saya di mata kuliah Studi Konstitusi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelanggaran konstitusi. Perlu kita ketahui bahwa setiap negara mempunyai konstitusi, yang mana konstitusi Indonesia itu dinamakan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD. Menurut Kamus Merriam-Webster, konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara, yang di dalamnya itu mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat di lain sisi. Nah, selanjutnya pemerintahan Indonesia sendiri telah melakukan pelanggaran konstitusi ini. Pelanggarannya itu berbentuk kebijakan atau tindakan dari penjabat atau lembaga eksekutif yang dipimpin presiden dan para menterinya serta lembaga setingkat menteri. Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas merilis dalam Barometer Mala Konstitusi 2015, sepanjang tahun 2015 ada 214 penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Pelanggaran tertinggi itu terjadi pada Januari 2015, yaitu sebanyak 40 kasus. Peneliti Pusako yang diteliti oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut, salah satunya itu Ferry Amsari, mengatakan bahwa pelanggaran terbanyak dilakukan pemerintah terhadap pasal 28H UUD 1945. Jumlah pelanggaran sebanyak 64 kasus, terutama pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berikut saya akan tampilkan video kasus pelanggaran konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Konstitusi atau pelanggaran konstitusi di tahun 2016 dicatat tim peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum UNAN meningkat 3 kali lipat jika dibandingkan tahun 2015 silam. Berdasarkan data, terdapat sebanyak 1.366 pelanggaran, dan pelanggaran tersebut didominasi dilakukan oleh eksekutif yang mencapai 415 pelanggaran. Terkait kasus Patrialis Akbar yang belakangan santar diperbincangkan, tim peneliti Pusako mengungkapkan jika Patrialis Akbar baru bisa dimasukkan dalam pelanggaran konstitusi yudikatif. Penetapan pelanggaran yang dicapkan kepada yang bersangkutan baru bisa dilakukan jika kasus tersebut telah memiliki ketetapan hukum. Oleh sebab itu, Pusako mengajak agar seluruh pihak tetap berpijak pada azas praduga tak bersalah. Untuk kasus Patrialis Akbar tentu kita tidak bisa masukkan dia ke dalam kategori 2016. Namun melihat yang terjadi polemik hari ini, mungkin yang bisa masukkan dalam kategori 2017 ketika nanti putusannya sudah inkrah. Namun kalau pertanyaannya apakah itu masuk dalam kategori pelanggaran, ketika hakim menerima gratifikasi dari pihak ketiga, maka itu pada dasarnya merupakan kategori pelanggaran. Namun ingat bahwa suatu putusan peradilan harus bersifat inkrah untuk dapat kita akui sebagai sebuah rujukan ataupun kita dapat simpulkan sebagai sebuah pelanggaran. Maka kita butuh putusan dari pengadilan. Berdasarkan pengelompokan Pusako, pelanggaran konstitusi yang melenceng dari amanat Undang-Undang 1945 tercatat pada pemerintah daerah sebanyak 516 pelanggaran, lembaga legislatif 226 pelanggaran, lembaga independen 46 pelanggaran, dan lembaga yudikatif sebanyak 30 pelanggaran. Baik teman-teman, sudah melihat kasus dari pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat itu sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Maksudnya Bapak ini mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi itu ada yang boleh dilakukan, yang mana itu untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Bapak Mahfud MD ini, hal semacam itu sudah terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1959. Kala itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menghapus konstituet.
hasil pemilu dan memperlakukan Undang-Undang Dasar. Nah, terkait ucapan Bapak Mahfud MD itu yang menyebut bahwa pemerintah bisa melanggar konstitusi jika untuk kepentingan rakyat, Mahfud juga menegaskan bahwa hal itu bukan dalam konteks pemerintahan saat ini. Tapi Bapak Mahfud MD ini menjelaskan, ia mengatakan hal itu hanya atas dasar teori, berarti hanya teori saja dan bukan untuk kebijakan pemerintah yang harus diterapkan saat ini. Nah, Bapak Mahfud MD juga menjelaskan bahwa teori mengenai diperbolehkannya konstitusi dilanggar untuk kepentingan rakyat ada di dalam buku, salah satu buku yaitu karya Ismail Sani yang berjudul Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Nah, lebih jelasnya kita saksikan video Menteri Koordinator Bidang Politik yaitu Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat itu pernah dilakukan atau bisa dilakukan, tapi tidak untuk pemerintah saat ini, hanya teori saja. Dan untuk mengulasnya sudah hadir Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, selamat sore. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Prof Mahfud, Anda menyatakan kalau mau selamatkan rakyat boleh melanggar konstitusi. Latar belakangnya apa saat Anda menyatakan pernyataan itu, Prof? Latar belakangnya ya, jadi saya di Jawa Timur tuh bercerita bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk keluarnya Perpres PCPEN, perang melawan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Anggarannya besar, sehingga ada yang mempertentangkan itu dengan undang-undang keuangan negara, ada yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, katanya rakyat makin miskin, macam-macam. Saya katakan kebijakan pemerintah sudah benar, apalagi sudah benar. Kalau untuk menyelamatkan rakyat itu, bahkan konstitusi sekalipun bisa dilanggar asal untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya salus populi suprema lex. Nah, itu saya katakan begitu. Bisa dilanggar dan memang begitu. Gitu. Nah, kan terus banyak yang kaget tadi. Yang kaget tuh berarti tidak belajar hukum tata negara. Karena di hukum tata negara itu diberikan pada pelajaran pertama. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.